Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Putri Endrian dari kelas B 2020. Kali ini saya akan membahas materi yang dibawakan oleh kelompok 1 Keterampilan Dasar Berbicara Lanjut yang berjudul Meningkatkan Kecepatan dan Keefektifan Membaca. Membaca merupakan aktivitas yang sangat penting bagi setiap manusia saat ini, bahkan sejak dulu. Dengan membaca, kita dapat memperoleh pengetahuan yang sangat luas dan juga ilmu yang bermanfaat tentunya. Nur Hadi mengatakan bahwa membaca dengan cepat dan efektif ialah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaannya. Mukilos juga mengatakan bahwa membaca cepat bukan berarti jenis membaca yang ingin memperoleh jumlah bacaan atau halaman yang banyak dalam waktu yang singkat. Pelajaran ini diberikan dengan tujuan agar siswa sekolah dasar dalam waktu yang singkat dapat membaca secara lancar dan dapat memahami isinya secara cepat dan cermat. Jenis membaca ini adalah dilaksanakan tanpa suara atau di dalam hati. Baik, materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang kecepatan membaca yang dapat ditingkatkan. Saat ini, kebutuhan membaca cepat sudah bukan merupakan hal baru lagi di kalangan masyarakat, bahkan baik di kalangan siswa, mahasiswa, maupun halayak umum. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari membaca cepat ini. Nah, salah satunya kita bisa membaca dan mengetahui sebuah informasi baik dari media elektronik maupun media cetak. Nah, terus ada juga kecenderungan yang beranggapan bahwa seseorang pembaca lambat tersebut berhubungan dengan kecerdasannya. Tidak selalu demikian, namun, seorang pembaca yang lambat barangkali hanya tidak tahu bagaimana cara membaca dengan cepat sehingga apa yang dilakukannya tidak efisien. Kecepatan dan pemahaman tersebut dapat ditingkatkan dengan mengetahui metode dan teknik mengembangkan kecepatan membaca ini. Nah, kemudian diikuti oleh latihan yang intensif serta membiasakan diri membaca dengan cepat, maka dalam beberapa minggu bisa dilihat hasilnya. Secara teoritis, kecepatan membaca itu dapat ditingkatkan dengan menjadi 2 hingga 3 kali dari kecepatan semula. Kecepatan membaca dengan 150 kata per menit dengan latihan intensif selama jangka waktu 1-2 bulan akan meningkat menjadi lebih dari 400 kata per menit. Sebagian orang bahkan hanya ada yang mampu membaca sebanyak 125 kata per menit. Nah, jadi sebagian lainnya juga dapat membaca lebih dari 125 kpm. Orang dewasa di Amerika yang belum pernah mendapat latihan khusus, kecepatan membacanya bervariasi antara 125 hingga 175 kata per menit, 200 hingga 250 kata per menit, atau 325 hingga 350 kata per menit. Sedangkan yang telah mendapatkan latihan khusus, kecepatan membacanya dapat ditingkatkan menjadi 350 hingga 500 kata per menit dengan tingkat pemahaman sebesar 70% menurut Sudarso tahun 1996. Kebiasaan mengenal buku sejak dini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental seseorang di saat dewasanya. Nah, dalam menghadapi suatu buku bacaan yang lebih besar bahkan lebih lengkap, terus mereka akan lebih percaya diri sehingga akan cepat dalam men-skimming dan scanning bahan bacaan yang dilihatnya, sehingga untuk selanjutnya dapat mempercepat tingkat pemahaman dan kecepatan membaca anak tersebut. Baik, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal dasar yang paling penting dan yang pertama yang harus dimiliki untuk meningkatkan kecepatan membaca adalah mempunyai kosakata yang cukup, mampu berkonsentrasi, memiliki kondisi fisik dan mental yang bagus dan mendukung, serta yang paling penting ialah latar belakang pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seseorang. Nah, selain itu, untuk meningkatkan kecepatan membaca, maka dapat dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti saat membaca, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan motivasi membaca, tanamkan pada diri bahwa membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan bukanlah kegiatan yang membosankan, dan teruslah membaca dan membaca hingga seseorang itu mampu dikatakan membaca dengan cepat. Baik, materi selanjutnya adalah hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Menurut Tampu Bolon dan Kuswari mengemukakan, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya.
Nah, biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Artinya, seorang pembaca yang baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara konstan di berbagai cuaca dalam keadaan membacanya itu. Menurut Nur Hadi dan Mulyaningsih mengemukakan bahwa efektif artinya peningkatan kecepatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembacaan yang efektif dan kritis tahu tentang apa yang perlu digalinya dari bahan bacaan secara cepat, mengabaikan unsur-unsur yang tidak penting, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Pada beberapa kasus, terbukti bahwa peningkatan kecepatan membaca dan akan diikuti oleh presentase pemahaman terhadap bacaan itu. Materi selanjutnya adalah mengukur kecepatan membaca. Tampu Bolon menyatakan bahwa membaca adalah kecepatan dalam membaca disertai dengan pemahaman isi. Oleh karena itu, kemampuan membaca dapat juga ditingkatkan dengan cara penguasaan terhadap teknik-teknik membaca efisien dan efektif. Selain dari kecepatan membaca, pemahaman juga wajib sekali untuk diukur. Cara mengukur kemampuan membaca ialah dengan jumlah kata yang dapat dibaca per menit dikalikan dengan presentase pemahaman isi bacaan. Misalnya, jika Anda dapat membaca kata 200 per menit, maka jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sekitar 60%. Nah, jadi kemampuan bacaan Anda adalah 200 dikalikan 60% sama dengan 120 kata per menit. Nah, jika diterima bahwa lulusan SLTA diharapkan memiliki kecepatan membaca minimum 250 kata per menit dengan pemahaman maksimum 70%, maka kemampuan membaca minimum lulusan SLTA ialah 250 dikali 70% sama dengan 175 kata per menit. Baik, di materi terakhir ini saya akan membahas tentang kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat. Melalui materi ini dapat diharapkan memperoleh hasil berupa yang pertama ada meningkatnya kemampuan membaca sampai 2-3 kali lipat, dapat mendemonstrasikan membaca cepat sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap bacaan. Yang ketiga, meluasnya jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang keempat, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca. Dan yang kelima adalah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang menghambat kecepatan membaca seseorang tersebut. Baik, dapat disimpulkan dari materi yang saya bawakan ini adalah seorang pembaca itu berhubungan dengan kecerdasannya. Kecepatan dan pemahaman ditingkatkan dengan metode dan teknik yang mengembangkan kecepatan membaca mereka. Kemudian diikuti oleh latihan yang intensif dan membiasakan diri dengan membaca cepat. Maka dalam waktu beberapa minggu saja kita akan dapat melihat hasilnya. Secara teoritis, kecepatan membaca itu dapat ditingkatkan menjadi 2-3 kali lipat dari kecepatan semula. Sekian yang dapat saya bahas dan jelaskan pada materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan pelafalan kata maupun kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.